Oke, saya ditugaskan sama Profesor Eka untuk bicara tentang scaling up. Scaling up based on creativity, sustainability, and humility with the start. So, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, karena kan banyak yang belum tahu. Bukan profesor kayak Bu Eka. Nama saya Teddy. Nama pendeknya Teddy Sun. Sebetulnya ada nama panjang nama Jawa, tapi karena di sana susah nyebutnya, jadi saya panggil Teddy Sun aja. Saya lulusan Universitas Tarumanegara, lulus tahun 2002, jurusan arsitektur. Terus saya sempat bekerja di Indonesia sampai 2011, lalu saya pindah ke Singapura. Di Singapura saya masuk ke sama constructions, interior design, constructions juga, dan sertifikasi yang harus kalau mau bekerja di konstruksi di Singapura kita harus punya ini. Terus di tahun 2016 saya setup company interior design and constructions ya sampai sekarang. Kantor saya sudah ada di 4 negara sekarang, Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam. Kita sudah deliver more than 500 projects di 4 negara, terus juga sudah dapat International Design Awards kurang lebih 13 lah sekarang. Ini timeline perusahaan yang saya dirikan. Jadi dari awal tahun 2016 diregistrasi dan dengan 2 orang staff. Tahun 2017 kita berkembang 5, 2018, dan terus tahun 2019 kita do a bit of rebranding logo, terus the office move bigger. 2020 COVID, tapi timnya sebenarnya malah berkembang. Terus kita expand ke Jakarta. Dan terus sudah banyak pertanyaan kenapa kita expand pada waktu COVID, karena construction juga di Jakarta kan stop kan, tapi I believe in Indonesia dengan segala resourcesnya dan positive thinking. Terus tahun 2021 juga tim tambah berkembang. 2002 kita expand lagi ke Vietnam dan Malaysia. 2023 pertama kali menang dengan Design Awards, International Design Awards. Lalu 2025 kita pertama kali mengerjakan proyek di Filipina dan Bangkok, walaupun kita belum ada kantor di sana. Selanjutnya ada expansion. Ini some highlights. Dapat Spirit of Enterprise Award dari Spirit of Enterprise Organization di Singapura tahun 2019. Lalu some of the design awards. Ya, ada Japan Design Awards baru dapetin tahun ini di bulan Juni. Terus ada Asia Pacific Property Awards, Singapore Design Awards, dan ada Muse sama Design juga, International Design Awards. Ini some of the recent project. Japanese medical clients, ada 2 design award dan 1 green mark label. So it's a sustainable office. Next is Samudra. Kita tahu semua ini Samudra Indonesia, tapi ini kantor yang di Singapura. Terus sama Pertamina. Ini Pertamina juga, Pertamina kantor yang di Singapura. Ini kita punya clients, some of our clients. Okay, that's it about me, about the company. Now we go to the topic, scaling up. First, we want to know what is scaling up first. Ini saya mix sedikit, nggak apa-apa ya. Okay. Why scaling up matters? Kenapa kita mau grow, kita mau the company jadi besar, kayak big, dan kapan waktu yang tepat untuk memperbesar company itu. So why now? Untuk scaling up, I think the best time is now. Karena you cannot wait. There's opportunity to impact
peluang itu datang nggak pernah kita duga. Jadi I think kapanpun untuk berkembang itu paling penting kita harus decide now. Terus juga tren pasar itu selalu berubah, jadi kita juga harus mengikuti tren pasar. Tuntutan klien juga selalu berkembang, klien selalu menuntut yang lebih baik, jadi kita harus membuat produk yang lebih baik. Teknologi juga berkembang. Kayak tadi Profesor Eka bilang AI juga akan menggantikan banyak pekerjaan, jadi kita tuh harus selalu berkembang. Then it's time to think bigger without losing our soul. So this is the time to grow big, scaling up without kehilangan apa yang tujuan awal kita. Nah, lalu kalau kita berkembang dengan cepat, kan itu kadang ada juga masalah timbul. Jadi perkembangan yang terlalu cepat kadang juga menimbulkan kayak masalah atau dilema. Dan terus bagaimana kita berkembang tanpa mengorbankan nilai-nilai yang dari awal sudah kita ada, yang sudah dari awal bisnis plan juga kita udah rencanakan bagaimana cara kita berkembang. Kita harus lihat dari 3 pilar, yaitu kreativitas, sustainable, keberlanjutan, dan humility, which is kerendahan hati. Yang pertama itu kreativitas. Nah, berkelanjutan dengan Ibu Eka, think outside the box to stay kompetitif. Jadi kayak misalnya tadi yang ke perusahaan nasi goreng, gimana cara kita nggak kompetitif dengan perusahaan yang nasi goreng yang lain, misalnya yang suka nasi goreng yang lain. Jadi mungkin packaging atau apanya, atau ya, harus selalu think outside the box. Yang kedua, inovasi. Semua department harus berinovasi. Jadi bukan cuma sales, productions, marketing, itu harus berinovasi. Jadi kita semuanya berkembang, the company akan berkembang dengan dirinya. Yang ketiga adalah power of storytelling. Storytelling ini very important. Kayak misalnya kita mau menjual, balik ke nasi goreng, right? Kenapa nasi goreng? Kamu harus beli nasi goreng, right? Nasi goreng ini misalnya mengandung apa? Gitu. Seperti kayak misalnya kalian tahu kopi kenangan kan? Ada cerita besar di belakangnya sampai mereka diinvest oleh Beyoncé. Padahal mereka juga cuma jual kopi, tapi cuma dengan cerita yang ada di belakangnya menjadi lebih menarik. Tapi setelah semua ini kita juga nggak boleh lupa dengan originalitas, apa yang nilai-nilai yang original yang kita udah dari awal kita tetapkan. Oke, yang kedua adalah sustainability. Sustainability ada 3, environmental, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ada 3 hal yang harus diperhatikan, dan itu harus seimbang antara manusia, bumi, dan profit. Jadi nggak bisa kita membesarkan profit, tapi kita mengabaikan manusia dan lingkungan. Nah, jadi ketiga hal ini harus selalu seimbang. Yang ini adalah sustainable practice yang berskala. Jadi ketika kita mau grow, kita mau berkembang dengan company, kita harus berpikir 3 hal ini supaya kita bisa berkembang secara berkelanjutan. The power of humility. Yang pertama adalah leadership with empathy. Jadi as the leader, sebagai pemimpin sebuah perusahaan, kamu harus ada empathy. Dan kalian tahu kan, pemimpin adalah sebetulnya pelayan. Jadi kita harus tetap rendah hati dalam memimpin. Pemimpin juga harus menjadi pendengar yang baik. Kita harus dengarin tim, apa masukan dari tim, masukan dari customer, juga dari lingkungan sekitar. Apa yang baik, apa yang nggak baik, apa kekurangan kita harus siap mendengarkan. Jadi kita nggak boleh ignore mereka. Dan
bahaya kalau kita menjadi misalnya sombong. Seperti di gambar ini kan, ini kan catur pion yang paling depan, prajuritnya yang paling depan. Tapi kita harus terlihat seperti pion, padahal kita adalah raja yang di belakang. Nah, apa itu scaling with style? Style itu adalah autentik merek identitas. Jadi merek kita apa, itu harus kita siapkan story-nya, logonya, apapun yang kita bisa sebagai pembanding dengan yang lain. Desain, komunikasi, dan budaya juga harus kohesif. Nah, stand out without selling out means like, kenapa sih orang bisa beli produk kita tanpa kita harus menjual? Jadi ketika misalnya kamu pergi ke Starbucks, people know that beli kopi Starbucks gitu. Padahal kan mereka jarang ada iklan. Nah, banyak orang masuk selalu mau beli Starbucks, datang ke Starbucks buat ngopi, buat pacaran atau buat bikin tugas di sana gitu. Nah, setelah itu kita harus menyeimbangkan growth dan grace. Jadi pertumbuhan perusahaan yang kita buat itu harus diseimbangkan. Nah, bagaimana menggabungkan ketiga hal penting ini? Kalau kita bisa menggabungkan ketiga hal ini, dan kita harus menggabungkan ketiga hal ini, itu akan membawa long-term sukses, kesuksesan panjang. Karena dari ketiga hal ini adalah inti dari growth itu itself. Dan ketiga hal ini sebenarnya adalah yang bisa membantu kita jadi prinsip untuk grow, scaling. Di growth ada challenge, pasti ada, tiap perkembangan pasti ada challenge dan ada solusi. Yang common buat challenge adalah misalnya burnout, ya, capek, stres, tekanan dari internal, tekanan dari luar, ada sales, nggak ada sales, tapi misalnya gaji karyawan, operational cost, itu adalah salah satu dari contoh burnout and loss of culture. Waktu kita grow, the culture change. Jadi perusahaan yang tadinya kita kecil, lebih kayak keluarga, terus besar udah hilang gitu. Washing and arogansi, kalau udah besar kita jadi sombong, jadi kayak kacang lupa kulit, ya itu yang paling bahaya. Solusinya keep core value central. Jadi core values itu paling penting, nilai inti apa yang kita dari awal kita siapkan. Terus diulangi, kita jangan meniru. Jadi kita harus ulangi proses yang kita buat produk, membuat supaya lebih baik lagi produknya. Proses itu sudah ada, yang sudah kita jalankan selama ini, kita ulangi terus. Tapi selama kita mengulangi itu, kita memperbaiki, sekaligus memperbaiki. Jadi produk yang kita hasilkan akan lebih baik. Ini saya tambahin tentang core values. Core values itu adalah prinsip keyakinan yang sebagai organisasi, adalah inti dari organisasi itu, adalah yang paling penting di dalam sebuah organisasi. Kenapa core values itu important? Karena dari core values itu mereka ini bisa membentuk budaya sebuah perusahaan. Core values sebagai tujuan bersama, jadi buat mengikat semua anggota perusahaan dan juga mendorong pertumbuhan bisnis sebagai roadmap itu dan peta sebetulnya, umumnya pembimbing lah istilahnya, buat pembimbing the business growth. Jadi perkembangannya company itu dibimbing oleh core values.
Ini saya kasih contoh sendiri. Waktu perusahaan saya dari awal 2016, kan entrepreneur tuh never ending learning, never ending journey. Jadi saya juga belajar dari Eka, dari siapapun yang kita ketemu, dari orang-orang yang kita ketemu, dari kalian juga kita saling belajar. Ini vision mission yang dari 2016 pas saya buat perusahaan sampai tahun 2022 nggak ada core values. Tapi dari awal saya tahu bahwa ini yang saya mau, service is the heart of the company. Dan antara semua ini putih, hitam, itu doang yang digaris merah. Nah, dan sampai 2002 itu belum ada saya namanya core value. Nah, setelah pas 2023 saya attend kayak semacam training seminar dari orang ini Bapak Ismail Ghafur, dia CEO dari Propnex, salah satu perusahaan properti terbesar di Singapura, sudah public listed. Dia ada staff sekitar 12.000, mungkin 14.000 sekarang, dia yang paling besar. So dia kasih seminar tentang core values, pentingnya core values. Dan terus sometimes kita sebagai pengusaha kita tadi saya bilang kan burn out. So I asked him to come out for coffee to talk. Kenapa sih mau scale up dari 2 orang sampai ke 12.000, 14.000 orang? Why? The burnout is real, the stress is real. Dia bilang we should have core values, but which is actually I already have the core values, it's just I don't know. Then dia bilang, oh, why I want to scale up? Karena I want my staff, saya mau staff kita itu juga berkembang. Kalau company yang nggak berkembang, the staff nggak bakal berkembang. Ada yang paham nggak kenapa? Kalau misalnya perusahaan saya cuma 10 orang dan kamu sebagai manajer, apa ada perkembangan setelah berikutnya? Sampai 10 tahun pun kamu tetap manajer, ya kan? Kalau misalnya perusahaan berkembang lebih banyak lagi, 150 ada posisi director dan berkembang. Kalau kamu juga berkembang, gaji kamu istilahnya naik karena posisinya naik, perusahaan juga berkembang. Nah, kita sanggup untuk menggaji lebih besar, jadi kehidupan kalian pun akan lebih baik. Kehidupan staff kita pun akan lebih baik. Right? Kalau sekarang kayak misalnya kita ada company 4 di 4 negara, berarti kan company udah regional, ya kan? Jadi ada posisi lagi, habis director ada lagi posisi regional director, dan itu akan menjadi lebih baik untuk staffnya. Jadi itu yang dia juga cerita bahwa dulu dia ada satu intern 20 tahun yang lalu datang dari Malaysia kerja sebagai intern, sekarang pun masih di perusahaan itu sebagai CFO. Dari intern datang ke Singapura, ngekos sampai bisa beli rumah, bukan apartemen, rumah tinggal, which is mahal sekali kalau di Singapura. So abis itu I was looking for my core values. My core values. What's my core values? Then look back, I found my core values actually is the heart. Now, what is heart? Jadi itu stands for heart, empathy, attitude, respect, and resilience, and teamwork. Jadi core values di company itu adalah, first you need to have the heart. Habis itu ada rasa empathy, your attitude have to be positive, you have to have good attitude, harus ada respect dan resilience. Misalnya ada
tantangan apa kita harus berjuang bersama dan teamwork. Ya, so pas mulai perusahaan udah ada service by the heart dan ini akhirnya menjadi core values until now. So the best way to predict the future is to design it. The winners take time to release their work, knowing that scaling the mountain is what makes the view from the top is exhilarating. Mengerti ya? Nah, to be successful, you have to have your heart in your business and your business in your heart. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat luar biasa, Pak Sun. Sebelumnya, tadi karena di kesempatan sebelumnya saya juga belum bisa bertanya lebih jauh pada Bu Eka, mungkin bisa saya tanyakan di sini, Pak. Pertanyaan. Boleh. Nanti habis Pak Teddy saya kasih sesi tanya. Oh iya, siap. Yang pertama, Pak Sun sebelum sampai ke tahap ini ya, saya ingin mendengar story dari Prof itu kira-kira struggle terbesarnya apa dan juga yang menurut Prof itu seharusnya ini saya bisa lakukan sekarang. Pak Sun. Saya makanya Prof juga di sini. Pak aja. Itu dari struggle tadi sudah. Terus yang berikutnya adalah sampai ke titik ini ada kesadaran apa yang terbentuk dengan seharusnya ini saya bisa lakukan dari jauh hari yang mungkin bisa membantu saya kesini tahap ini lebih cepat gitu. Bisa mencapai titik ini lebih cepat kalau waktu itu saya melakukan ini gitu. Nah, melakukan apa itu mungkin yang bisa disampaikan sharing kepada kita. Ya ini sebenarnya sih kalau lihat ini salah satu yang bisa membantu kita ya adalah program ini. Dulu saya nggak ada program ini. Nah, jadi semua adalah learning by doing. Ya, nggak ada yang ngajarin tentang entrepreneur. Emang orang tua saya adalah pedagang ya, jadi usaha sendiri. Cuma kan ini berbeda. Saya nggak menjual produk, orang tua saya menjual produk. Jadi saya kan menjual servis. Nah, servis ini dijual juga berdasarkan apa yang saya skill, apa yang saya punya, which is saya kira lulus di arsitektur. Makanya saya ada bisnis di interior design karena memang is related. Nah, kalau untuk ini ya sekarang ini kan banyak incubator, investor segala macamnya itu bisa mempercepat, sama mereka juga memprovide mentorship, which is for me I don't have that. So it's all learning by doing. But along the way, pas di jalan kita misalnya ketemu Eka, ketemu Pak Ismail, we learning from more successful people. Kayak tadi teamwork, misalnya saya ingin contoh tadi yang di-mention tentang usaha nasi goreng ya Pak. Itu misal tentang manajemen karyawan dan juga detail-detailnya itu ada tipsnya nggak ya Pak untuk kita lebih hati-hati dan juga meminimalisir resiko? Maksudnya bisa di ini nggak meminimalkan resiko apa? Manajemen error dari karyawan gitu. Itu kita bisa ada metrik-metrik tertentu nggak dari Bapak gitu yang bisa diberikan? Kamu harus ada SOP, Standard Operating Procedures. Jadi harus ada guide ya, apa yang tugas job desk-nya masing-masing dan apa yang harus dilakukan. Jadi ini misalnya bagian ini tugasnya apa, bagian marketing, bagaimana ada standar namanya Standard Operating Procedures. Nah itu bisa, I think bisa meminimalkan human error. Tapi being human is a lot of error. Terima kasih Pak atas kesempatan. Ya, baik, terima kasih Pak Sun penjelasannya. Saya ingin bertanya tentang scale up. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Jadi scale up ini kan di slide yang materi pertama tadi kita agak worry. Ini kita scale up sustain atau enggak? Nah,
dari situ tuh sebenarnya apa sih cerita-cerita perusahaan-perusahaan besar yang kemudian yakin akan scale up. Scale up itu kan biasanya bisa masuk investor atau bisa kita produk baru gitu. Nah, apakah kadang gini, kalau perusahaan dari kecil ke menengah, kita mau naikin manajemen, tapi kita harus berpikir bahwa omsetnya naik dulu. Atau akhirnya kita masuk investor, kita yakin bahwa manajemennya udah kuat. Nah ini kadang-kadang untuk naik scale up itu berpikir sebenarnya fundamental satu yang paling harus kuat itu apakah di salesnya atau di manajerialnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya ada nggak sih Pak Sun yang rata-rata dari yang perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada itu pertumbuhan per scale up-nya itu biasanya yang secara umum berapa tahun? Misalnya kayak Coca-Cola pernah banyak yang menceritakan 25 tahun tembus. Terus setelah itu Starbucks setelah 25 tahun go internasional gitu. Nah, itu mungkin yang menjadikan kita berpikir kita kecepatan nggak nih scale up-nya. Terima kasih Pak Sun. Tadi dari awal udah dibilangin kan, when is the right time to scale up, which is now. I think nggak ada guide at all. Itu tergantung. Yang penting pertama produk. What is your product? Is your product ready? Nah, balik lagi ke kamunya. Kalau kamu yakin produk kamu bisa, dan why not? Why wait? Right? Terus masalah kayak timeline Coca-Cola atau apa, ya kita juga lihat lah, kayak misalnya Kentucky umur 60 lebih baru sukses gitu kan. Tapi kan zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Dulu nggak ada sosial media, sekarang udah sosial media, gampang banget kamu promosi dengan tanpa harus, dan kamu bisa langsung promosi ke misalnya ke dunia karena sosial media dilihat seluruh dunia dengan TikTok atau segala macam. Jadi ya itu kembali ke kamu dan kembali lagi ke yang kuliah pagi, selalu ada risk. Kita mau scale up atau nggak scale up selalu ada risk. Yang namanya bisnis pasti ada risk. Ini perang jalan aja juga ada risk. Jadi sebagai businessman kita harus willing to take risk. Jadi bedanya kita dengan entrepreneurs dengan karyawan adalah entrepreneurs willing to take risk, bukan berani, is willing. Willing berarti apa? Willing. Secara sukarela pasti mau ngambil. Sukarela kamu mau ambil risk. Bukan terpaksa. Bukan terpaksa. Mesti ngambil risk enggak. Kamu dengan sukarela kamu mau ambil risk. Nah, ya kan karena kan enggak. Kita juga nggak tahu sebenarnya ambil kuliah juga nggak tahu ada lulus atau enggak. Jadi ya kita sebagai pengusaha kita sukarela. Kita udah tahu nih ada risikonya bahwa kita gagal, duit kita habis. Tapi kan kita kan mau coba. Kalau nggak dicoba, nggak tahu. Tahu Michael Jordan? Michael Jordan bilang, dia nembak 1000 kali, mungkin masuk cuma 100. Kalau nggak ditembak, nggak ada yang masuk. Ya kan? Ya berarti tenggangannya kan 10% berhasil. Nah, oke. Ada lagi? Antum kali. Silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, mumpung bertemu dengan Pak Teddy Sun. Sangat jarang. Oke. Sebelumnya terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa. Mungkin melanjutkan dari pertanyaan tadi mbaknya ya, terkait scaling bisnis dalam perjalanannya Pak tadi. Apakah pernah di saat
scaling bisnisnya ada sedikit kegagalan atau ketidaksesuaian dengan target, mau scale, ternyata pas setelah di scale tidak sesuai dengan ekspektasi, dan sekalian apa tipsnya supaya lebih tepat sasaran untuk ketika tahu ini waktunya untuk scale, seperti itu. Oke. Yang pertama setiap bisnis beda, right? Jadi waktu saya membesarkan perusahaan tentu aja ada kegagalan, kayak misalnya dari awal, ya, karena kan kita tahu modal kita kecil, jadi kita nggak berani hire yang salary-nya besar. Tapi berarti kita ngambil yang fresh, which is sebetulnya juga salah, karena yang ngambil fresh berarti semuanya fresh, slow. Tapi ya nggak ada pilihan karena memang kita punya modal kecil. Nah, kalau misalnya dari awal saya udah ngambil willing to take, like ambil yang sedikit berpengalaman, seenggaknya kan salesnya tuh lebih cepat, ya. Jadi kita bisa lebih cepat lagi. Itu yang dari awal yang mungkin saya pikir salah, cuman ya nggak tahu juga apa waktu itu pas ngambil sales yang gajinya lebih besar atau jadi lebih cepat, ya, kita juga nggak tahu. Nah, terus tapi misalnya, kok ada yang nanya gitu, kenapa pas COVID saya malah berkembang lebih banyak? Ada yang mau tahu nggak? Orang-orang COVID malah pecat karyawan, scale down. Misalnya saya malah hire karyawan. Ada yang tahu nggak? Karena pada saat COVID banyak yang pecat orang, terutama perusahaan besar, dan orang-orang ini jabatannya tinggi, networknya banyak, salary-nya tinggi, jadi mereka dipecat duluan karena salary mereka kebesaran. Buat perusahaan besar itu overtime besar, COVID nggak ada kerjaan, jadi mereka dilepas dulu. Nah, dan pada saat itu mereka nggak ada kerjaan. Nah, ya saya hire lah. Tapi kan saya cuma sanggupnya 50% misalnya. Jadi daripada nggak ada kerjaan, ya ambil dulu. Nah, tapi begitu dia masuk perusahaan saya, itu the industry is, they help me open the door karena mereka sudah ada network. Nah, jadi mereka buka proyek yang besar, istilahnya seperti semacam itulah, di networknya di share, jadi perusahaannya itu lebih cepat lagi berkembang. Nah, setelah COVID mereka perusahaan besar hire lagi, ya mereka the damage is done. We have a network. The company is growing. Ada lagi? Apakah ada lagi pertanyaan untuk Pak Teddy? Jadi tentang bullshit hubungan orang itu. Nanti kalau kepikiran masih ada kok Pak Teddy. Iya. Baik, setelah ini sesi pertanyaan bisa diajukan kepada Prof. Eka maupun Pak Teddy juga. Silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kepada Prof. Eka maupun Pak Teddy. Kami persilakan. Tadi sebetulnya ada yang mau ya. Selamat siang Prof. Sebelumnya minat tentang model bisnis ya Prof. Tadi itu ya yang pertama itu terkait model bisnis, Prof. Saya ingin melihat lebih luas lagi dari model bisnis itu. Kebanyakan dari penglihatan saya Prof ya, hampir lebih dari 50% perusahaan awal itu mereka tuh harus pivot di 2 tahun pertama Prof, dan mereka kurang bisa bertahan sampai ke 55 tahun pertama. Nah, pertama itu pertanyaan saya, gimana sih Prof membuat rancangan bisnis yang dari sejak awal tuh udah bisa sustain dan adaptif ke depannya? Yang paling adaptif itu gimana strateginya? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu terkait model bisnis yang mungkin saja terlalu kaku dari model bisnis lama itu,
apakah kita harus berubah fokus ya Prof dari model bisnis yang lama ke model bisnis baru? Apakah harus satu perusahaan, misalnya saya sebagai seorang yang memiliki nasi goreng gitu, saya harus mengembangkan satu model bisnis yang baru, yang benar-benar fresh, yang benar-benar terkini gitu Prof. Ada perubahan dan ada perpindahan dari model bisnis lama ke model bisnis baru, dan itu mengakuisisi semua aspek perusahaan saya gitu. Apakah harus ada semacam gerakan seperti itu dulu? Harus seperti itu baru perusahaan bisa sustain dan juga bisa ada adaptif, itu benar apa enggak? Itu dua pertanyaan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya berat ya, tapi bagus. Oke, nomor satu, pertama-tama begini. Kita berbicara perusahaan itu untuk mereka mendapatkan revenue, pendapatan, itu biasanya kita desain dari business model atau model bisnis tadi ya. Di mana di situ kita mendesain service atau produk yang kita punya ini bagaimana supaya bisa dapat duit. Hal-hal apa yang mesti dilakukan, strateginya seperti apa, yang seperti yang tadi saya sampaikan di Entrepreneurship 101. Itu harus dikerjain tuh. Itu jadi checklist. Apakah ini ada? Apakah objektifnya jelas? Ininya ini ada. Itu harus dikerjakan. Itu menjadi namanya fundamental information yang untuk kita mengolah buat nanti kita mengolah bisnis model. Oke, begitu ya. Jadi perusahaan nggak bisa kita lompat kecuali kita yakin sekali dan kita punya uang banyak untuk dibuang-buang, nggak boleh lah itu lompat-lompat. Tapi kalau memang uang kita, resources kita mesti kita perhitungkan secara efisien, yang berapa kita dapat, berapa kita invest, berapa mau kita kembangkan. Artinya menurut saya tadi data yang di awal tuh harus disiapkan secara rapi. Nah, tadi Pak Teddy menyampaikan bahwa itu benar, bahwa scaling up itu setiap perusahaan tuh beda-beda. Kapannya itu timelinenya beda-beda. Kenapa? Karena objektifnya beda-beda dan keadaan industrinya juga beda-beda. Jadi tidak mungkin industri saya, mungkin saya kan punya salah satu bisnis ada hospitality, hotel, ya kan, restoran dan lain-lain. Itu dengan industri service itu, industri Pak Teddy itu nggak sama. Jadi memang fundamental yang diajarkan ini yang fundamental, tapi untuk strategi detailnya itu tergantung dari masing-masing bisnis, begitu. Nah, tadi yang menanyakan soal bagaimana supaya perusahaan kita tuh sustainable namanya, berkesinambungan, berkelanjutan, itu namanya sustainability ya. Itu penting. Tadi saya ada presentasikan hal-hal apa yang perlu kita terapkan supaya perusahaan kita berkesinambungan. Tentunya untuk berkesinambungan itu tadi yang dasar-dasar itu dilakukan. Contohnya, manajemen operasinya mesti baik. Gak ada orang bisnisnya jalan kalau operasionalnya itu berantakan. Gak ada. Cannot. Itu harus rapi. Bisnis operasionalnya rapi. Yang berkelanjutan. Kedua, tadi saya bilang begitu. Kita juga harus memiliki suatu strategi pemasaran yang beda. Dan harus mau ada perubahan terus menerus transformasi. Tadi juga ada di situ, transformasi. Karena kalau begini, untuk era sekarang dulu ya, waktu Lorena baru berdiri, penjualan kita itu via koran, iklan, sama dari tempat-tempat yang banyak dilihat orang. Tapi zaman udah berubah. Pasang iklan sekarang mahal sekali. Dan sekarang orang banyak main di sosial media. Jadi kita beralih. Promosi kita akhirnya berubah strateginya menjadi sosial media. Jadi intinya begini. Tadi yang menjadi komponen penting usaha itu dipenuhi. Dari komponen usaha itu dipenuhi, tadi yang komponennya apa yang mesti dimiliki itu dipenuhi. Di situ kita buat analisa. Soalnya di situ ada tertulis analisa strategi pasar, analisa kompetitor. Ya kan ya? Terus lihat tren, lihat preferences. Ya kan? Nah, dari situ tentunya artinya kalian buat SWOT. Tahu SWOT ya? SWOT tahu ya? Buat SWOT. Dan kalau manajemennya tetap dilakukan adalah POAK-D, itu tetap dilakukan. Itu kan tadi termasuk POAK-D kan? Yang tadi saya sampaikan tuh ada POAK-D-nya, tapi plus lain-lain. Ya kan, di POAK-D kan nggak ada harus punya nyali, punya risiko kan nggak ada kan. Di manajemen kan nggak diajarkan itu. Beda ya manajemen sama entrepreneurship. Entrepreneurship itu kewirausahaan.
di mana kalian harus menerapkan ilmu-ilmu manajemen. Jadi entrepreneurship itu lebih besar daripada ilmu manajemen. Di mana di ilmu manajemen itu mengajarkan tentang tadi itu POAK-D, planning, ya kan, perencanaan, organizing, mengorganisir, actuating, ya kan, kontrol, dan saya tambah D, adalah development, perbaikan terus menerus, perubahan terus menerus, pengembangan terus menerus. Karena tadi ada yang mengatakan saya takut scaling up, saya merasa manajemen saya belum kuat, belum siap. Mesti cari apa yang menurut Mbak yang belum kuatnya, di mana. Jangan dibiarkan menjadi suatu narasi, tapi dicari kenapa akhirnya keluar statement tersebut. Apakah tidak ada orangnya? Apakah orang yang dipercaya di situ tidak memiliki kapabilitas, kapasitas, dan komitmen? Apakah sistemnya itu masih belum jelas aturan mainnya, sehingga manajemen ini kalau bekerja itu agak sedikit timpang tindih? Mesti dicari why-nya. Kenapa? Baru nanti bisa tahu gimana solusinya. Karena kalau dibiarkan terus-menerus, akhirnya tadi saya bilang, perusahaan kalau sudah didirikan, berkembang maju, terusnya lama-lama tidak dilakukan pengembangan atau perbaikan, dia akan stuck. Atau perusahaan itu sudah bagus tapi stuck di level itu terus. Artinya harus ada pengembangan. Jadi itu ada tadi di analisa yang saya bilang tadi di Entrepreneurship 101. Analisa kita, analisa marketing, analisa manajemen operasional kita, analisa kompetitor kita membandingkan, dia baru mulai berapa tahun yang lalu, buka tokonya begini, produknya begini. Kenapa ya? Tadi saya bilang ada analisa. Sehingga kita bisa membuat keputusan bagaimana strategi saya untuk saya bisa menjadi perusahaan yang sustain, yang bertahan, yang berkelanjutan, berkesinambungan. Dari situ tidak ada, seperti kata Pak Teddy tadi, tidak ada satu rumus yang one size fits all, satu ukuran muat buat kita semua, atau free size. Di bisnis nggak bisa begitu. Fundamentalnya sama. Yang tadi saya sampaikan itu fundamental. Artinya kayak itu kayak undang-undang 45-nya entrepreneurship. Tapi nanti ke depannya ada kan keputusan menteri, keputusan presiden yang menuju menyelesaikan setiap kendala. Nah, itu masing-masing perusahaan. Karena yang saya sampaikan nanti secara teknis dan secara lebih strategis, yang spesifik ke sini cocok, belum tentu cocok ke catering, tadi usaha mau buat catering itu. Karena nature-nya bisa beda sifatnya. Tapi selama kita pakai pakem yang ada untuk analisa, lihat begitu ya, menjadi parameter, kita bisa tentukan strategi apa yang harus kita buat supaya kita bisa berkesinambungan. Tapi paling gampang yang saya lihat perusahaan bertahan itu adalah satu, pasti dia itu mengerjakannya secara profesional. Boleh kecil-kecil, orang sering sekali itu buat UMKM bilangnya masih kecil, tapi nggak profesional, nggak boleh. Tadi saya bilang di rumah pakai lampu di rumah, mau dihitung yang murah pun itu masuk jadi biaya. Biar ketahuan bisnisnya ini beneran buat duit apa enggak. Kalau nggak buat duit harus diperbaikin. Kenapa nggak buat duit? Salah di mana? Jadi biar perusahaan kecil dari awal tuh tetap profesionalisme tuh digunakan. Tadi saya bilang begitu, nanti boleh dilihat lagi ya, digunakan. Kalau nggak nanti kalian pikir kalian untung, padahal kan udah buntung gitu. Udah buntung nantinya. Ya. Nah, nanti kesinambungan. Kesinambungan tuh selalu harus menjadi objektif. Karena siapa yang mau buka perusahaan mau tutup besoknya? Kecuali kalian mau main perusahaan yang sudah besar dijual, gitu ya, ada yang beli kan? Itu pun kalian tetap harus berpikir membuat sesuatu yang beli berikutnya itu nggak mati kan? Tetap untung dan bisa melanjutkan perusahaan itu menjadi lebih baik lagi, ya kan? Jangan sampai kita jual perusahaan kita ke orang lain terus orang lainnya ke laut.
ya. Nah itu tuh penting. Jadi itu strateginya kesinambungan itu harus dilihat tadi aspek-aspek yang saya sampaikan, analisa, sama lihat juga trennya sekarang apa. Belum tentu yang memang dilakukan oleh si McDonald dulu, zaman dulu cocok sama kita sekarang misalnya. Atau di restoran tempat Mas bekerja dulu cocok dengan sekarang apa. Zaman berubah. Tapi nilai-nilai fundamental tetap sama. Nilai-nilai fundamental sama. Bener nggak fundamental? Dilarang mencuri. Zaman dulu sama sekarang sama nggak? Sama kan? Cuma orang-orang tertentu aja berubah. Tapi dari dulu sekarang sampai selamanya dilarang mencuri, dilarang membunuh, bener nggak? Itu nilai-nilai fundamental yang tidak akan berubah. Debit kredit nggak mungkin tiba-tiba besok tren berubah, debit tiba-tiba pindah ke kanan. Mungkin nggak laporan keuangan? Nggak kan? Debit akan selalu berada di kiri lajurnya, ya kan? Di balance sheet gitu loh. Nah hal-hal itu kalian mesti siapkan. Nah itu yang mengenai kesinambungan. Orang yang saya lihat nih, orang yang menang, kalau saya kan kalau perusahaan saya udah 55 tahun, udah ada yang 40 tahun, ada yang baru 5 tahun. Hotel kami dibuka pada saat COVID. Waktu itu kita pikir, waktu itu kita nggak tahu COVID bakal lama. Jadi harusnya buka bulan Juni. Oh kita pikir, oh ya udahlah kita mundurin aja ke bulan Juli. Totonya makin bahaya COVID-nya, ya kan? Mungkin Agustus tambah bahaya lagi. Waduh. Terus bulan November, kita bilang Oktober lebih bahaya. Akhirnya pemerintah karena kita sudah vaksin mulai bisa digunakan oleh banyak orang, boleh buka hotel 50% di situ kita buka. Jadi kita buka tuh lagi COVID tau nggak? Semua orang yang hadir duduknya jauh-jauh, pakai masker tebel-tebel. Dan karena gini harus dibuka mas, karena kalau nggak dibuka itu AC di hotel tiap hari nyala. Hotel kalau AC dimatiin bau. Jadi ada nggak ada orang itu hotel nyala terus AC-nya. Jadi akhirnya mendingan dibuka biar kata cuma 50%. Namanya juga pengusaha kan. Tadi kata Pak Teddy, nggak harus banyak resiko. Tapi tadi kan saya bilang nyebrang jalan aja bisa ketabrak. Apalagi usaha yang lebih gede lagi tanggung jawabnya. Tapi apa dalam hidup ini yang tidak ada risikonya mas? Pacaran, ada risikonya nggak? Ada, jangan lihat bagus-bagusnya aja, ya nggak? Kolaborasi sama pasangan kita di awal, masih cocok, pas pecah kongsi gimana? Ada risikonya juga. Jadi apa-apa ada risikonya, jadi itu kalau untuk saya sustainability. Nah, kalau dibilang bagaimana membuka usaha sekarang ini, supaya menurut saya relevan. Bisnis itu kan harus tetap relevan. Bisnis kalian harus relevan. Jadi kata yang tepatnya ada relevan. Gimana bisnis tetap relevan? Adalah yang mesti mempelajari orang itu trennya apa sekarang. Pendapatan per kapita target market kita berapa? Rata-rata duitnya dia berapa? Sehingga kita tahu membuat suatu sistem sesuai dengan keadaan sekarang, relevansi. Dan harus pintar-pintar lihat namanya indikator perkembangan ke depan akan apa. Saya selalu lihat, saya lihat nih Bogor nih ya. Saya kan deg-degan juga waktu dibilang ibu kota kita bakal pindah, akan pindah. Ya sekarang nggak tahu lah ya. Waktu itu kan mau pindah katanya. Saya tidak ikutan bangun. Tapi kan deg-degan dong, karena kami yang pakai hotel kami itu kebanyakan orang pemerintahan. Kementerian ini, kementerian ini, kok pindah kan pusing kepala saya. 90% loh kami dapat dari mereka. Nah, sebelum itu terjadi, kami buat langsung pemetaan siapa-siapa lagi yang bisa kita kejar. Preference orang seperti apa, siapa yang mau datang ke Bogor, mau mereka spending money-nya berapa, mengeluarkan duitnya berapa. Itu saya lihat, akhirnya kita kejar korporasi kota Bogor sama korporasi dari Jabodetabek. Kita buat market fit, begitu menganalisa market. Di situ saya ciptakan suatu hal baru sehingga sekarang di tempat kami itu sudah mulai banyak korporasi. Nah, mas ikut rapat di situ. Ada juga persatuan ibu-ibu jualan pemberian. Malah saya deg-degan jaganya, takut hilang.
ini nggak dibawa tinggal sini kan Bu ya, dibawa pulang, iya Bu dibawa pulang. Aduh, alhamdulillah, dan tiba-tiba komplek tinggal di hotel, kan tiba-tiba malam-malam pulang dirampok hotel gitu gara-gara ngambil berlian, kan kita puyeng, ya kan? Tapi maksudnya kita buat seperti itu, relevansinya mesti ada. Sekarang mungkin orang mau makan murah, tapi mungkin kedepannya makan murah yang lain lagi, udah ganti. Dulu ngetop nasi kucing, sekarang udah lagi ngomong nasi kucing kan, udah tidak relevan berbicara mengenai itu. Preference berubah, pilihan orang berubah. Nah itu mesti dilihat begitu. Ya, gampang sekarang Mas. Itu ChatGPT tambah kita punya indikator, kan ngomong-ngomong orang kita coba survei. Sekarang ini kalian ini enak banget dibandingin zaman saya, apa-apa lebih manual gitu. Oke? Nolong nggak? Apa tambah pusing lagi? Oke, thank you. Hari ini belum bayar, besok bayar. Ada lagi? Oh ya, Mas mau buat pesan apa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Prof, nama saya Anas dari Teknik. Untuk usaha saya sudah berjalan, cuma dia dijual beli Prof, yaitu jual emas. Baru bilang Mas. Tapi skala kecil Prof di situ. Oh, banyak duit dong. Sekarang Saya- Mas lagi mahal banget tuh. Nah, ini tahu, itu permasalahan yang saya tanyakan sekarang. Waktu saya usaha emas tuh mulai SMA, punya investasi tersebut sampai kuliah, saya mencoba jual beli emas. Itu enak gini bos. Contoh dulu Antam itu, contoh sekarang lah 2,3 juta. Kalau buyback tuh 2.150.000. Akan 24 nih naik. Ya, itu saya tembak tuh, daripada dijual di Antam 2.150, jual sama saya aja 2,2 seperti itu. Situ ada splitnya kan 100.000. Ya. Saya jual lagi ke kota saya di Demak, kan kotanya kecil. Daripada kamu beli di Antam atau di toko emas lainnya, mending beli dari saja. Harganya 2,3 juta sama. Berarti saya untung 100.000 Prof. Dulu enak. Kalau sekarang digoreng harganya Prof di situ. Gorengnya gini, barangnya itu sulit, tapi permintaan pasar tuh banyak. Nah, di situ saya kebingungan. Apakah saya harus mengikuti pasar? Karena setiap tahun itu kebijakan dari Antam itu satu orang hanya bisa beli satu piece selama 2 bulan ke depan, seperti itu. Sedangkan saya tuh mengarahkan beberapa puluh orang untuk mencari barang tersebut. Nanti saya kasih 100.000. Jadi berarti saya tuh 100.000 sekarang harus 200.000. Nah, yang saya bingungkan itu gimana caranya antara stok barang sama membuat tren harga Antam itu bisa dapat untung. Kalau dulu kan stabil ya, sekarang nggak bisa Bro. Kayak gitu sih. Karena apa? Antam sekarang 2,3, tapi di pasaran udah ada yang jual 3 juta Bro. Saya bingung di situ. Barangnya nggak ada, tapi harus jual seperti itu. Kalau saya budalkan modal saya 6 ons itu, saya dapat uang Prof. Tapi untuk barangnya lagi gimana mendapatkannya, seperti itu. Nah, saya bingungnya di situ. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan spesifik banget ya. Itu adalah skenario di mana sebuah bisnis supply sama demand-nya nggak seimbang. Kalau saya terjemahkan pakai bahasa bisnisnya ya, supply and demand-nya nggak seimbang, demand-nya banyak, supply-nya sedikit. Nah itu udah pasti, kalau supply-nya sedikit, demand-nya banyak, pasti harganya mahal, ya kan? Itu udah pasti. Nah dengan demikian terjadi namanya harga yang fluktuatif, yang tidak stabil. Itu udah sifatnya. Begitu supply demand itu sangat jomplang, ya, terus ketentuannya juga suka berubah-berubah, itu akan terjadi namanya harga itu volatile namanya, volatile, volatile tuh naik turun nggak terduga, sehingga bingung mau kasih harga berapa. Nah, tapi itu kayak main saham juga bisa volatile, main forex juga begitu, volatile. Tahu nggak apa yang mereka kerjakan? Mereka buat range price. Jadi, ini kita ngomong pricing dulu ya, bukan kita ngomongin barangnya. Jadi, di average berapa harganya, yang per bisnis itu ya, pada hari ya harga segitu, besok lain lagi harganya, jadi harga itu berubah-berubah terus akhirnya. Yang ngejual pun jadinya juga harus begitu.
berubah-berubah terus. Ini kan sebenarnya kan orang tengah ini memanfaatkan orang, bukan jahat, maksudnya menggunakan kesempatan ini orang supaya tidak repot, jadi orang juga nggak keberatan diambil ada komisinya, ya kan begitu kan. Nah sekarang yang kedua yang masalahnya saya tidak bisa kontrol adalah kayak pertama tadi kan buat range price, setuju harganya segitu hari itu mahal, besok bisa lebih murah, orang nggak boleh marah. Dari awal udah bilang, Pak mohon maaf ini karena harga Toyota ya naik turun, harganya bisa hari ini sama besok berubah, tapi hari ini sekian. Jadi orang tak bisa jualan. Tapi besok kalau misalnya berubah lagi lebih mahal atau lebih murah, yang ada marah. Kayak saham, kayak tukeran uang US dollar kayak begitu. Saya beli sekian, waktu itu lagi tinggi, tiba-tiba besoknya turun, saya nggak boleh marah sama dia. Dia kan bukan yang ngatur US dollar, ya kan? Jadi kalau mau ngejual tuh diambil rata-rata. Nah kalau untuk barang, kalau barangnya susah, memang itu gosipnya saya dengar lagi susah. Gosip lagi susah, dari Antam juga susah. Dan Antam tuh udah ada pembelinya, udah full, saya juga nggak ngerti tuh. Negara kita harusnya emasnya banyak ya. Jadi itu kalau yang soal yang gimana cari barangnya, nah itu saya belum ngerti. Mungkin yang bisa menjawab itu adalah Tirta. Tirta nama perusahaannya apa? Laku Emas. Mungkin nanti pas Tirta ada, tanya sama Tirta. Tirta kan nanti ada kelasnya ya, pitch day kan? Ya, nanti tanya sama Mas Tirta soalnya nomor 2. Dia soalnya di Laku Emas. Bisa cocok itu. Ya, itu mudah-mudahan membantu. Saya baru tahu Mas segitu sulitnya. Oke, thank you ya Mas. Oh ya, oh my god. Ini apa sih negara ini kok nggak nyogok ya? Oke. Jadi tadi saya juga mau menambahkan bahwa kita sekarang ada kuis. Kalau nanti kuisnya juga agak susah, ada yang kurang paham dari pertanyaan kuis tadi, boleh tanyakan juga. Jangan diiyakan saja gitu. Kalau ada yang nggak ngerti dari pertanyaan tadi kuis tadi, monggo ditanyakan. Yang belum ngambil kuis, mungkin kayaknya harus jawabannya mungkin belakangan ya. Soalnya mereka, nanti mereka buat pertanyaan yang berbeda kalau udah keburu kita kasih. Karena kan nggak bisa dong sama dengan yang sudah diberikan. Pertanyaan mereka harus berbeda. Tapi kalau ada pertanyaan dari kuis itu yang tidak dipahami, masih bisa ditanyakan. Jangan dibiarkan saja. Sayang begitu. Supaya bisa lebih baik. Dan nanti saya lihat yang nilai kuisnya dari saya yang terbaik, ya 3 yang terbaik saya akan kasih hadiah, ya nilai kuisnya yang terbaik, gitu ya. Sama yang paling cepat ngasih, yang terbaik itu ada beberapa, dia nilainya bagus dan dia menyerahkan jawabannya dalam waktu yang paling cepat dibandingkan teman-temannya. Itu menjadi kriteria yang terbaik. Oke, adil dong ya. Nanti namanya keluar baru saya kasih kado. Masih hadiah, kan masih 10 minggu lagi kita 9 minggu lagi ya 9 minggu lagi. Oke, sampai sini ada lagi mau tanyakan? Atau udah jago semua? Oh, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Prof. Di sini sebelumnya mohon maaf tadi pagi saya nggak sempat mengikuti karena ada acara di sesuatu tempat. Nah, yang ingin saya tanyakan, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Amel dari Prodi Bahasa Inggris Vokasi UGM. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan adalah sebenarnya mau cerita dulu ya Prof. Saya kan juga lagi merintis bisnis bimbel les privat gitu Prof. Udah buka dari bulan Januari atau Februari tahun ini. Nah itu saya jadikan sendiri kayak saya yang promosi, marketing dan sebagainya. Bahkan saya bagiin brosur dan poster ke orang-orang, misalnya lagi ada event di suatu sekolah ataupun masjid ataupun apapun yang berhubungan sama anak-anak, itu biasanya saya jadikan ladang untuk menyebar brosur atau poster atau flyernya itu. Nah, tapi semakin ke sini mungkin karena saya juga belum punya tim ataupun karena saya juga lagi skripsian gitu Prof. Jadi untuk marketing ataupun untuk yang ngurus bimbel itu juga belum bisa terhandle sepenuhnya. Dan di sini mungkin saya butuh motivasi aja Prof, kayak gimana caranya supaya bisa nge-scale up yang bisnis saya itu. Dan karena di Jogja sendiri market dari bimbel itu sebenarnya banyak banget, tapi kompetitornya juga banyak. Kayak bisnis bimbel-bimbel rumahan itu banyak banget. Nah, gimana caranya supaya bisa mengembangkan bisnis saya supaya bimbelnya ini bisa beda dengan yang lain. Dan saya juga malah kepikiran untuk
buka bisnis lain karena Prof yang bimbelnya ini juga belum bisa saya pegang. Tapi kayaknya itu suatu hal yang salah karena kan kita nggak boleh langsung gegabah dalam mengambil suatu keputusan dulu. Jadi lebih baik dijalani dulu yang lama supaya bisa lebih berkembang lagi. Nah mungkin gimana Prof tips and triknya supaya punya semangat untuk terus mengembangkan dan berinovasi. Mungkin begitu. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih. Sekarang ini hampir semua bisnis itu persaingannya ketat. Mulai makanan, mulai servis atau apapun semuanya ketat ya. Terutama terus terang perekonomian sekarang juga sedang kurang baik-baik saja. Ya, kurang baik-baik saja. Jadi ini tentunya memerlukan suatu kedisiplinan, kejelian dari setiap usaha untuk melihat di industri tersebut mereka itu sudah ada pelayanannya seperti apa. Terusnya juga menganalisa itu, melakukan survei mungkin dengan anak-anak itu yang dibutuhkan seperti apa, sehingga nanti di situ buat strategi baru memberikan layanan yang berbeda. Nah, mungkin karena Mbak ini belum datang, nanti boleh minta catatan yang tadi saya sudah berikan. Di situ kita buat itu ya, selain SWOT ada hal-hal lain yang mesti dikerjakan. Analisa pasar, ya, terus punya mentor, berbangun networking, sehingga dari situ kita punya pengetahuan. Karena kalau kita pusing, berkutat sendirian tambah pusing. Ya, milikilah mentor, milikilah network yang juga bukan harus bisnisnya sama loh, tapi orang-orang bisnis mungkin, sehingga bisa tukar pikiran bisnis kalian gampang atau susah atau gimana? Apa yang kalian buat? Boleh ngobrol gitu. Malah mungkin orangnya lebih mau ngasih tahu karena nggak kompetitor kan, nggak pesaing kan. Kalau sama-sama bisnis bimbel ditanyain gitu, wah ini mau nyontek bisnis aku ini, ntar mau ngambil, jangan. Tadi saya bilang network. Di situ kita ketemu orang-orang yang bisa saling menguatkan, saling memberikan aspirasi, inspirasi, saling memberikan informasi. Kalau saya biasanya begitu. Kalau saya, namanya hidup ini pasti tantangannya banyak. Kalau kita udah menerima itu, kalau ada masalah, lebih bisa nerima. Kalau kita nggak mengingatkan itu ke dalam diri kita, pas kita kehantam masalah, kita langsung aja bisa stres. Ya, tapi kalau kita stres tuh biasanya kita naik kelas. Kalau saya sih, tantangan yang saya hadapin, saya tahu bahwa saya artinya mau naik kelas. Nggak mungkin kita kena ujian kalau kita cuma biasa-biasa aja. Kalau mau naik kelas kan kita ujian nggak? Mau naik tingkat ujian nggak? Mau naik semester ujian nggak? Di semester 7 ke 8 ujian kan? Ya sama. Jadi itu. Nah saya nggak tahu anak muda sekarang ini apa gitu loh organisasinya yang bisa membuat kalian tuh untuk saling berkoordinasi. Tapi yang saya mau buat adalah grupnya alumni UGMpreneurs. Jadi saya mau kita nanti ada mungkin kita buat 12 kali ngomong via Zoom, atau nanti 1 bulan si Tio datang ke sini, ada 12 kali Mas Tio datang ngopi bareng, ngobrol sama kalian, nanya, menampung, begitu ya. Atau siapa nanti dari kami ajak datang. Jadi kalian bisa curcol, curhat, ngobrol, diskusi. Jadi punya wadah. Nanti kita pikirin juga gimana cara cari solusinya. Kayak sekarang saya ngasih pendapat kepada Mbak, ya kan, Mbak Amel, bahwa nanti Mbak mau naik kelas. Kenapa? Tantangannya ada. Terus mau ada ujiannya. Kenapa? Karena kita harus naik kelas, harus berkembang. Nah bisnis itu semua sekarang lagi menurut saya tuh, saya ini ibaratnya segala gaya lagi saya keluarkan di grup kami. Kita semua bertransformasi. Kenapa? Karena keadaannya juga nggak baik-baik aja. Tapi tahu nggak, hotel kami okupansi rate-nya rata-rata 95%. Di saat orang lain nggak seperti itu, dan di saat orang lain di hotelnya di Bogor mau dijual. Jadi tetap ada kesempatan. Hotel tuh kalau 70% udah jago Mbak. Kalau Mbak sampai 90% Mbak jago banget. Kalau sampai okupansi rate-nya segitu ya, segitu. Itu tadi kita buat. Tadi saya cerita waktu saya makan. Ingat ada Mbak ini juga ya. Saya cerita lagi makan ya, mas nasi goreng. Namanya diganti, jangan anak tani.
Kalau cowok gitu lagi ngerjain sesuatu, kita ajak ngomong, mereka nggak. Kalau perempuan kita bisa multitasking. Dulu saya satu nyusuin anak saya, satu manggil suster saya, satu ngetik, satu lagi telepon, masih bisa jalan. Empat-empatnya, kalau cowok nggak. Cowok kalau satu aja gitu. Nggak bisa, makanya kita perempuan sebenarnya jago lah multitasking. Bisa gedein anak saya, besarin anak, ngurus rumah, masih ngurus kantor, masih ngurus orang tua, ngurus keluarga ya. Masih juga kita bisa dandan cakep lah. Penting itu, ya nggak? Nggak ada sini doang. Udah tampaknya caur maur, nggak ada. Ya tetap masih harus rapi gitu ya. Jadi nanti kita buatlah alumninya supaya ada teman ngobrol. Kita buat ngopi bareng, boleh ngopi barengnya online, boleh ngopi barengnya juga onsite, nanti bisa kita atur. Supaya punya teman ngobrol diskusi untuk saling memberikan aspirasi. Tapi kalau sampai Mbak nggak ada problem, ada yang salah sama perusahaannya. Karena setiap perusahaan itu pasti harus ada tantangannya. Tantangan internal, tantangan eksternal, itu pasti ada. Nah, itu pasti ada. Makanya kita buat fundamentalnya yang jelas. Kita tadi si Pak Teddy juga bilang, ya buat usaha itu ya jelas dari bisnis plan-nya tuh. Apa yang mau dilakukan, mau kemana, sama siapa, apa yang mau dibuat, kapan buatnya, timeline-nya kan harus ada waktunya kan, harus jelas. Karena kalau enggak nanti menurut saya lebih sulit lagi buat perusahaan itu untuk bertahan. Lebih sulit untuk bertahan. Begitu. Tapi kalian ingat, kan AI ngantem kita juga. Kalau saya sekarang pakai AI buat kepentingan saya. Untuk analisa apa-apa itu gampang banget dan harganya kan gak mahal. Iya kan? Dipakai, teknologi itu kita pakai buat nolongin. Gini di Google cari atau dari AI. Di feed, ini data ini kamu lihat di sini, analisa Jogja, ini. Sudah mikir, entar dia mikir tuh analisa, tapi kita harus kasih dia makan. Gak bisa cuma kita ketik satu kata terus jadi jenius dia. Harus kita ketik, nanti lama dia buat bisnis plan buat Mbak. Iya beneran. Saya aja waktu itu buat bahan apa, kurikulum aja saya suruh AI juga. Saya buat sendiri, dia buat sendiri. Saya mau ngecek mana yang lebih bagus. Gitu, tapi mesti kita fit. Kan saya kan profesornya dari Cina. Saya bilang, lihat sekolah ini, jurusannya ini. Kamu lihat mata pelajaran sana. Oh iya, ntar saya akan lihat, kata dia gitu. Kamu lihat nih referensinya ini, kayak gini, jangan buatnya kayak begitu, kayak gini. Saya kasih lagi data sama dia. Pinter dia, dicari datanya. Kan dia bisa cari data online. Ya kan? Suruh dia otak dia mikir, gue capek bacanya banyak-banyak gitu. Terus kita lihat lagi masuk akal apa enggak gitu. Jadi kita mesti cerdas menggunakan sumber yang kita miliki dengan keadaan saat ini. Gitu. Bisa lah. Kalau orang peduli kayak Mbak ini dan mau berpikir, mau inspirasi, nah itu harapan untuk suksesnya lebih besar. Karena orang kalau peduli sama perusahaannya, biasanya dia akan lebih fight spiritnya itu. Untuk pokoknya udah saya bangun, saya gak mau mati aja. Gimana caranya tetap berkembang gitu. Tadi Pak Teddy juga hebat ya. Bayangin maksudnya gini loh. Dari Tarumanegara, kerja di Indonesia, pergi ke Singapura, kerja di Singapura, bisa buka kantor di Indonesia, di Singapura, di Hanoi Vietnam, di Kuala Lumpur. Orang Indonesia kan? Ya kan? Ya walaupun sekarang udah ganti paspor ya Pak, tapi tetap orang Indonesia. Makanya saya lihat Pak Sukamdi Indonesia banget. Sukanya yang Indonesia banget gitu. Nah, artinya kan bisa dong. Bukan kalian gak bisa. Dan Pak Teddy juga mulai dari nol, nggak dibantuin ayahnya juga kan? Bukan gak bisa kan artinya kan? Gak bisa. Sekarang kembali lagi mindsetnya kita, mau apa tidak mau gitu. Bilang bisa kali ya, kalau saya tiap hari saya bilang saya bisa, saya akan besar, kalau saya selalu profesi kayak seperti itu kepada diri kita gitu. Ya, thank you. Masih ada lagi sebelum kita tutup? Oh. Terakhir dia. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Prof. Izin bertanya. Kan seiring berkembangnya zaman dan perubahan perilaku konsumen itu, perusahaan dituntut untuk selalu beradaptasi agar tetap relevan dan berinovasi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menumbuhkan
kultur perusahaan di mana inovasi itu bisa datang tidak hanya dari top down melainkan bottom up gitu. Jadi tidak terkesan one man show gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Itu harus menjadi kebijakan perusahaannya. Kalau mau terjadi komunikasi itu dua arah, tidak satu arah. Artinya, kalau kita mau itu terjadi, kita si pembuat keputusan mesti membuat kebijakan menyetujui bahwa memang mengenai inovasi ini harus dari dua arah. Dari bawah harus ada masukannya, dari atas harus ada masukannya. Itu satu. Yang kedua, itu harus menjadi, itu perlu menjadi ya komitmen dari semua pihak. Yang namanya komitmen, ada itu kewajibannya, ditulis apa aja mesti kewajibannya masing-masing. Ya kan, contohnya gini, kalau kalau staf memberikan masukan, jangan langsung diveto, didengarkan dulu, dianalisa, nanti dipikirkan apakah itu cocok apa tidak, gitu. Tapi pikir jangan lama-lama. Kalau perusahaan kita kan harus bergerak cepat ya, kita nggak bisa lambat-lambat, gitu. Itu tadi saya bilang tadi harus dibuat itu aturan mainnya. Yang ketiga, yang terakhir menurut saya, tadi kan harus itu kan dibuat putusannya, dibuat aturan mainnya ya, sama yang kita sepakati. Ketiga itu ya dipastikan pemimpinnya juga memiliki keinginan untuk hal itu terjadi. Karena terus terang ya, anak buah itu penting, tapi pemimpin itu penting sekali. Dan pemimpin yang bagus itu saya dia punya sense of entrepreneurship. Dia harus punya mindset entrepreneurs. Dia lihat ini adalah potensi saya. Gimana potensi ini jangan hanya menjadi sebuah potensi, tapi menjadi sesuatu yang memang membawa nilai-nilai positif. Nilai-nilai positifnya apa? Itu jadi kayak pengusaha. Biarpun dia misalnya pangkatnya manajer, dia harus punya mindset seperti itu. Kalau dia nggak punya mindset seperti itu, ya bisa sih maju, tapi menurut saya nggak efisien, nggak efektif, nggak robust itu apa ya? Nggak melakukan terobosan yang dahsyat gitu. Dia akan biasa-biasa aja. Jadi kenapa saya selalu di tempat kantor kami, saya mengajari ada training orang harus memiliki entrepreneurship mindset. Karena itu tergantung dari mindset kok. Kalau kita bilang bisa ya kita akan fight bisa. Kalau dari awal udah ngomong sebelum mulai aja, nggak bisa, susah itu ini, ya nggak jadi lah tuh barang. Ya kan? Udah kita berjuang aja belum tentu sukses, apalagi dari awal udah lemes. Masnya lebih ngomong. Ngantuk ya mas? Kita lari pagi gimana sih? Keringetan. Gitu ya. Bisa tuh 3 hal itu. Nah, saya ini juga mesti pintar-pintar kan di perusahaan saya kan macam-macam. Kalau di logistik, di transportasi itu kebanyakan orangnya itu yang udah senior. Karena yang generasi baru-baru ini banyak yang nggak gitu mau di logistik. Mereka merasa kadang-kadang itu bukan bagian dia, padahal dia lupa. Orang dari lahir sampai mati, sampai meninggal, kalau nggak ada logistik nggak hidup. Benar nggak saya? Makanannya siapa yang ngatur? Distribusi produk-produk kalian siapa yang ngatur? Barang-barang dasar untuk buat nasi goreng dari mana? Kalau nggak pakai logistik, nggak bisa. Kenapa Cina maju? Kenapa Cina harganya bisa lebih murah? Karena logistik dia bagus banget, efisien banget, dan sangat komprehensif. Logistik kita kan nggak jago. Desainnya kan tidak ujung ke ujung gitu loh. Belum. Ya kan, ya belum jadi. Tapi ya semoga tidak memerlukan 80 tahun lagi gitu kan, bisa dulu kita kan. Sehingga akhirnya produk kita akan kompetitif sama produk luar kan. Karena produk luar nyampe ke kita modalnya udah murah, ya kan? Kita baru mau nyampe bahan bakarnya kita udah mahal, bahan kebutuhan dasarnya. Terus gimana mau kita berkompetisi sama orang-orang itu yang dari Cina barang yang ke Indonesia udah murah? Bener nggak? Jadi ini ya PR besar bersama, tapi ya nanti tuh sesi yang lain lagi kali ya.
Jadi kalau nggak kita ini palanya agak panas nih. Ada api-api sedikit di atasnya. Ngeriak-ngeriak. Ih, kok rambutnya sekarang jadi blondie? Iya kayak Bu Eka gara-gara kepanasan. Iya. Oke, ada lagi? Punya perusahaan yang kayak begitu? Atau tempat kerja sekarang nyebelin? Enggak. Tapi itu benar. Nah, sekarang ini yang saya lagi belajar, tadi saya mau cerita bahwa saya juga pusing. Karena ada satu grup, semuanya isinya Gen Z. Biasanya kan beda-beda lagi kan. Yang Gen Z-nya sama yang seniornya, misalnya tegur sama manajer HRD-nya. Dia bilang, aduh bapak ini kalau ngomong kayak tone-nya terlalu tinggi deh sama saya. Ya namanya juga lagi tegur, masa ngomong tegur? Kan serem. Tapi kan anak sekarang kan beda. Jogja mungkin lebih baik-baik ya. Jakarta tuh lebih karena itu sedikit pikirannya, itunya, gitu. Ya jadi kita juga mesti pinter-pinter nih sekarang. Oh my god, nanti laporan hati saya. Bu, masa saya tegur gini-gini dia ngomong balik sama saya nanti mengganggu mental health saya nanti. Oh my god, siapa tuh dia? Kasihan Indah aja. Tapi maksudnya udah beda banget antara kelompok yang milenial, kelompok yang ini, kelompok yang itu. Kita mappingnya saya kadang-kadang pusing karena grup kita lain lagi kan. Itu kalau kayak kita ngomongin perkebunan, nah itu lain lagi gitu. Yang ngerjain itu juga kadang-kadang terlalu kreatif. Udah, karena kan ada yang mau terima uangnya tuh pendapatan mingguannya cash. Ada yang sudah kita nggak mau, kita ngomongnya cashless ya. Gitu. Tapi kalau nggak cashless dia nggak mau kerja, ya susah juga kan kita kan. Misalnya nggak mau ngetik, nggak mau mupukin kan. Nah, nanti dulu kita buat nggak pakai tanda tangan, nggak pakai foto. Tanda tangan itu dia bilang gini, enggak itu bukan tanda tangan saya katanya. Loh. Akhirnya sekarang dia apa? Suruh dia cap jempol, dia tanda tangan, kita foto. Lain lagi gayanya gitu sampai segini-gini. Gue sekolah di Amerika lama-lama nggak ada ilmu kayak begini saya bilang. Bahwa ada orang harus diginiin gitu. Nah, jadi kalau dia bilang saya belum terima duitnya, no, ada fotonya, ada semuanya barbuk sampai begitu gitu loh. Ya, jadi memang nih kita ini kalau di bisnis ini mesti kreatif dan mesti ya kita tahu kapan tegas, kapan setengah tegas, kapan kita sangat baik hati, kapan kita harus menetapkan kedisiplinan. Bukan karena kita nggak suka sama orang itu, tapi kita harus melakukan apa yang memang harus dilakukan. Jadi pengusaha itu nggak gampang mas. Kalau tuh baru mimpin 2-4 orang gampang. Ketika mas udah mimpin, kita sekarang karyawan 8.000, sudah hari lagi mainannya. Iya, pusing. Terus kan aturannya nyebar-nyebar kemana-mana kan, se Indonesia lagi kan, malu. Lain lagi aturan mainnya. Kadang-kadang waktu itu saya cerita, ketemu di airport, dia tegur, Bu, saya karyawannya. Oh iya, yang mana ya? Oh iya. Jadi harus saya tanya, karyawan kita di bagian ini ada ya? Kan saya kan nggak semuanya saya datengin kantornya kan saya nggak tahu. Dan nggak semua grup saya pegang kan grupnya kan. Saya di holding, tapi kan ada grup ini kan ada managing directornya, grup ini kan ada managing directornya. Kan saya nggak pegang semuanya, saya nggak tahu orang marketingnya siapa, orang accountingnya di sana siapa gitu. Ya, tapi saya percaya kalau dia sampai bela-belain lari-lari di airport nyari saya pak foto, nah dia bener lagi itu karyawan saya. Pas saya kirim ke HD saya ini, oh iya Bu ini, oh iya salam ya sama dia, gua ketemu lagi dari Bu Eka. Kayaknya kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Itu aja dulu. Oh apa Mbak yang dia mau scale up, mau jadi masuk Nasdaq. Kalau Nasdaq nggak sama kayak bapak ini mau selesai. Nasdaq tuh ini stock change. Untuk ini mau masuk Nasdaq tuh di Amerika. NASDAQ. Wah, mau masuk dia. Nasdaq tuh. Kalau saya nggak Nasdaq ya, saya nasi goreng aja. Enak nasi goreng atau Nasdaq. Nasdaq itu untuk bursa sahamnya Amerika. Saham teknologi. Hah? Yang teknologi. Efek. Mana yang mau masuk? Yang Nasdaq itu untuk teknologi. Oh, untuk teknologi ya. Macam-macam. Kalau dia soalnya dia. Gimana Mbak? Ya, Dok. Saya tertarik mau bertanya tentang bisnis, salah satu bisnis prof yang di hospitality yang di Swiss Berlin di Bogor. Itu kan jasa ya Prof. Banyak bergantung dengan pelayanan dari seluruh tim. Nah, gimana manajemen semua kru, semua tim di hotel itu memberikan pelayanan yang baik dan standar ke customer. Oke, terima kasih. Nah, tadi itu kalau kita mau buat usaha itu dasarnya kita buat dulu.
ada kesedihan yang saya bilang tadi, termasuk di dalam perusahaan sendiri harus ada tadi seperti kata Pak ini, harus ada nama visi, misi, objektif, dan core value. Nilai-nilai apa yang mau kita anut, ya kan? Kalau Rena itu prinsipnya itu ada didirikan oleh ayah saya dulu, namanya 3S. Kalau 4 jadi tambah berbakti, sabar, sopan, senyum. Jadi kita kalau melayani orang, ya kita mesti sabar, orang mesti sopan, mesti senyum. Tapi kalau ngejar bisnis jangan sabar-sabar, kita keburu dimakan orang, ya kan? Jadi sabar-sabar. Nah, tadi visi, misi, objektif, sama core value, nilai-nilai kita itu sudah kita terapkan. Biar usaha sederhana nggak apa-apa mas, mbak. Kalau di dinding, kalau dulu saya masih mudaan, kita belum canggih banget, perusahaan kita belum gede, saya taruh di dinding, tulis-tulisin tiap hari baca, hormat dulu semua, hormat, tahu. Tapi serius kan tuh kan boleh dibaca. Itu menjadi mindset kan? Gitu. Nah, caranya adalah satu tadi jelas itu aturan mainnya, jelas visinya, misinya. Terusnya kita kasih penjelasan kepada mereka. Yang kedua training. Training. Biar orangnya cuma 3 training mbak. Biar orangnya cuma 3 buat weekly meeting, pertemuan mingguan. Biar orangnya cuma 3 ada forum komunikasi diskusi. Tanya yang mana hiccups, batuk-batuknya di mana. Saya supir sama kenek saya aja ada forumnya. Ada forum trainingnya. Training teknis, training apa semua, training kesehatan. Termasuk training gak boleh bandel di jalan. Itu sampai kita ajarin. Ya kan saya nggak tonton dia macam-macam di jalan, sampai rumah istri sakit. Itu saja di training diomongin. Sampai segitu-gitunya kita ajarin. Jangan berhenti ke remang-remang karena dikasih tahu. Kadang-kadang dia tuh berani karena dia nggak ngerti kan. Dampaknya sebagai apa, kita kasih gambaran terus gitu. Jadi training itu kuat banget. Nggak perlu karyawannya banyak. Kalau saya dulu biar 3, ayo kita ngopi sambil ngobrol gimana ininya gitu. Ini kita kan mau tujuannya perusahaannya seperti ini, mesti gini gitu. Orang kadang-kadang nanti kalau perusahaannya gede baru kita buat pertemuan mingguan. Enggak, meeting aja, ketemu aja ngobrol, diskusi. Gimana kita tahu problem dia apa kalau kita nggak pernah ngobrol sama dia? Terus satu lagi, kita jadi pemimpin tuh kalau pengusaha mesti punya indikator. Kalau gini-gini nih, naga-naganya mau nyuri ini orang. Ada tuh, lama-lama kita pinter. Saya dulu suka banyak penumpang yang pura-pura jadi penumpang, padahal dia tuh kita sebutnya tuh ninja. Ngambil barang penumpang. Jago tuh mereka ninja. Saya lama-lama profiling mereka. Lama-lama saya cari bosnya di mana, di Bandung ternyata. Lama-lama kita datangin, Pak, kalau itu kan datangin bosnya buat cari. Karena kita niat gitu mau cari solusi. Jadi kalau dia mau naik, kita di rumah datangin sama dia dulu tuh mau Pak. Baiknya jangan naik lagi gini, kita ngomongnya baik. Dia naik. Karena mau dilawan ninja kayak gitu berat. Tapi itu tadi kita mesti ya punya planning lah, perencanaan kos gitu kan, sama analisa kan. Ini siapa yang malingnya, kenapa ini barang hilang gitu-gitu terus dikerjakan gitu. Ya, belum lagi ntar bus pindah kecamatan premannya ada lain lagi, pindah kecamatan lagi preman lagi. Bingung saya, ini negara premannya banyak banget kan. Tapi kan kita kendaraannya mesti nyampe. Ya, itu masalah kita lagi, dipikirin lagi. Tapi seru kan mbak? Mungkin itu yang membuat saya awet muda. Ketemu yang hal yang ajaib ya, saya pikir kadang-kadang saya suka sambil cuci muka mikir, apa ini ajaib banget semua gitu. Tapi bisa ya, pasti bisa. Thank you, itu aja.